Halo, kami dari kelompok 10. Di video ini, kami akan menjelaskan salah satu bab yang ada di Anslen, yaitu mekanisme reaksi organik, reaksi yang melibatkan adisi dan atau eliminasi. Selamat menyaksikan. Penambahan nukleofil nitrogen pada struktur karbonil diikuti oleh eliminasi. Sebagian besar reaksi adisi eliminasi pada pusat karbonil melibatkan serangan nukleofilik karbon-karbonil diikuti dengan eliminasi memulihkan ikatan rangkap. Penambahan yang diikuti oleh eliminasi 1,2 merupakan salah satu dari banyak jenis reaksi yang disebut sebagai kondensasi. Kondensasi terjadi ketika dua molekul besar bergabung membentuk molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi adalah bentuk substitusi. Salah satu kondensasi yang lebih kompleks adalah pembentukan imina atau enamina dari karbonil dan amina. Dalam kedua kasus ini, oksigen digantikan oleh nitrogen diikuti dengan hilangnya air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan reaksi berikut. Imina, di mana gugus R pada nitrogen adalah alkil atau hidrogen, biasanya sangat tidak stabil untuk diisolasi dari media berair karena dengan cepat terhidrolisis kembali menjadi struktur karbonil. Namun, ketika gugus aromatik ditempatkan pada C atau N, strukturnya lebih stabil dan seringkali dapat diisolasi. Struktur seperti itu disebut sebagai basa shift. Ketika oksigen atau nitrogen melekat pada gugus N-imina, strukturnya menjadi cukup stabil. Struktur seperti itu sering digunakan untuk derivatisasi oksim, semikarbazon, dan hidrazon. Setelah kombinasi elektrofil dan nukleofil pada langkah 1, diperlukan dua transfer proton pada langkah 2 dan langkah 3. Transfer semacam ini biasanya tidak terjadi sebagai satu langkah intramolekul, melainkan melibatkan dua langkah. Hasilnya adalah zat antara tetrahedral yang disebut karbinol amin. Karbinol amin kadang-kadang cukup stabil untuk diisolasi. Dengan demikian menegaskan viabilitasnya sebagai intermediat dalam pembentukan imina dan enamina. Eliminasi 1,2 menghasilkan hidroksida plus ion iminium pada langkah 4. Untuk memadamkan muatan positif pada nitrogen iminium, hidroksida mendeprotonasi hidrogen alfa pada langkah 5. Reaksi ini sering dibentuk dalam benzena atau pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton melibatkan amina tambahan seperti yang ditunjukkan dalam mekanisme. Katalis asam basa. Umumnya, kurva pH terhadap laju berbentuk lonceng atau bell shape pada pembentukan imina dan enamina. Pada gambar 10.14 menunjukkan salah satu contoh pembentukan oksim menggunakan hidroksil amin. Amina tersebut termasuk yang paling nukleofilik dibandingkan semua amina. Kurva berbentuk lonceng tersebut merupakan perbandingan dari katalis asam terhadap pengaruh pH dalam keadaan protonasi nukleofil amina. Selain itu, efek substituen nitrogen pada laju reaksi bergantung pada pH. Untuk memahami pengaruh substituen pada reaksi tersebut, amina dikelompokkan menjadi dua, yaitu amina nukleofilik kuat dan amina nukleofilik lemah. Amina nukleofilik kuat memiliki pK atau nilai asam konjugatnya antara 6 sampai 10. Contohnya hidroksil amina dan alkil amina. Amina nukleofilik lemah memiliki pK atau nilai asam konjugasinya antara 3 sampai 5. Contohnya aril amina dan semikarbazida. Amina nukleofilik yang kuat dibuktikan dari spektral yang terlihat pada kurva. Pada pH basah, pita serapan UV vis karbonil itu cepat menghilang, sementara pembentukan produk imina atau enamina membutuhkan waktu yang lama. Ini berarti karbinol amina menumpuk dalam larutan dan dehidrasi adalah faktor penentu laju reaksi. Mekanisme pembentukan imina pada umumnya. Keton direaksikan dengan alkil amina dalam suasana asam menghasilkan keadaan transisi berupa karbinol amina, yang selanjutnya secara cepat reaksinya membentuk senyawa karbinol amina. Lalu, karbinol amina direaksikan dengan air atau basa konjugat menghasilkan produk imina melalui reaksi dehidrasi. Secara singkat, mekanisme pembentukan imina diawali dengan adisi keton dengan alkil amina dalam suasana asam membentuk karbinol amina, yang kemudian terjadi dehidrasi untuk menghasilkan produk imina.
Pada langkah penambahan memiliki 3 jalur yang mungkin, yaitu penambahan langsung, penambahan katalis asam umum, atau penambahan katalis asam spesifik. Karena dalam reaksi A amina adalah nukleofil yang baik, amina tersebut akan ditambahkan langsung pada semua pH. Akan tetapi, pada penambahan pH di bawah 4, penambahan langsung akan menjadi faktor penentu laju. Hal ini karena terdapat konsentrasi rendah amina tak terprotonasi pada pH rendah. Dalam beberapa keadaan, katalisis asam umum yang dipaksakan di mana pada pH tinggi penguraian karbinol amina menentukan laju pada langkah 3. Kemudian penurunan nilai COPS saat pH dinaikkan menunjukkan katalisis asam umum untuk dehidrasi. Perilaku yang berbeda ditemukan untuk amina basa lemah pada reaksi B. Perbedaan utamanya adalah langkah penambahan atau pada langkah pertama. Pada reaksi B, amina tidak cukup nukleofilik untuk langsung ditambahkan ke karbonil, dan katalis asam umum ditemukan untuk langkah ini. Namun, ditempatkan pada katalisis asam yang menunjukkan bahwa amina berada dalam bentuk basa bebasnya, dan oleh karena itu, kecepatannya masih meningkat dengan meningkatnya pH. Pada pH yang lebih tinggi, dehidrasi menjadi penentu laju, yaitu pada langkah 3, dan melibatkan katalisis asam umum, seperti halnya dengan amina nukleofilik. Oleh karena itu, dalam reaksi ini, kedua langkah penambahan dan eliminasi di katalisis asam umum. Tetapi, bentuk basa bebas amina yang cukup masih perlu ada untuk menghasilkan laju reaksi. Reaksi Wittig adalah reaksi pembentukan alkena yang melibatkan reaksi adisi dari suatu karbon nukleofili yang diikuti dengan reaksi eliminasi. Reaksi yang ditemukan oleh Georg Wittig, seorang kimiawan asal Jerman ini, melibatkan senyawaan fosfonium ilit sebagai nukleofili dan senyawa yang mengandung gugus karbonil seperti aldehida atau keton. Senyawa ilit adalah senyawa netral dengan muatan yang berlawanan atau lebih dikenal dengan Zwitter ion pada dua atom yang saling bersebelahan. Dalam kasus ini adalah fosfor dan karbanion. Karbanion tersebutlah yang nantinya akan berperan sebagai nukleofili yang menyeram atom karbon yang bermuatan parsial positif pada gugus karbonil. Senyawa ilit dapat dihasilkan dengan mereaksikan trivenilfosfina dan alkilhalida seperti alkil bromida. Reaksi yang terjadi adalah reaksi SN2 secara serentak dan produk yang dihasilkan adalah suatu garam fosfonium. Garam tersebut kemudian dideprotonasi dengan basa kuat seperti N-butylithium sehingga menghasilkan senyawa ilit. Mekanisme reaksi Wittig diawali dengan serangan dari karbanion pada senyawa ilit menuju atom C karbonil yang bermuatan parsial positif, sehingga menghasilkan intermediat berupa betain atau bentuk terbuka yang berkeseimbangan dengan oksofosfoetana atau bentuk sikliknya. Kemudian, terjadinya proses eliminasi sehingga hasil air yang diperoleh adalah satu alkena dan trivenilfosfinoksida sebagai produk samping. Berikut adalah contoh lain dari reaksi Wittig, di mana C karbonil yang terlibat berasal dari sikloheksanon sehingga dihasilkan produk berupa metilen sikloheksana. Dapat terlihat bahwa terbentuk satu ikatan sigma dan satu ikatan pi baru antara karbanion dan C karbonil. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun video ini. Sekian yang bisa kami sampaikan di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.